Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sekarang saya akan kasih tahu buat sahabat semuanya bagaimana cara membuat pupuk untuk khusus pembuahan, sehingga pupuk ini bisa merangsang pembungaan dan pembuahan pada semua jenis tanaman kita, termasuk untuk tanaman buah-buahan maupun tanaman anggur dan tanaman lainnya, sehingga tanaman kita itu bisa berbuah lebat dan bisa mengeluarkan bunga. Karena menggunakan pupuk tersebut kita bisa bikin sendiri dan untuk semua jenis tanaman maupun tanaman padi. Ini selalu saya bahas. Selain micin, ada juga bahan-bahan yang sangat hasilnya itu maksimal, sehingga buah pada tanaman kita itu akan besar-besar karena tinggi akan kaliumnya. Oke sahabat, di sini saya akan menggunakan satu biji dan dicampur dengan bahan lainnya, sehingga menjadi pupuk perangsang bunga dan buah yang sangat-sangat luar biasa untuk semua jenis tanaman sahabat ya. Nah, di sini kita aduk-aduk saja dan kita akan campurkan dengan bahan lainnya. Kalau sudah kuning seperti ini, hasilnya akan sangat luar biasa sahabat. Sahabat, di sini kita menggunakan alat ya atau wadah yang kita sudah sediakan seperti ini buat sahabat semuanya. Wadah ini ntar kita akan campurkan bersama air sebanyak kurang lebih 500 ml. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara agar hasilnya itu agar maksimal. Karena salah cara itu salah pembuat, salah jadinya. Dan bahannya di sini kita menggunakan bodrek. Bodrek ini untuk sakit kepala ya, sahabat semuanya, sakit kepala. Nah, ini bodrek ini kalau kita gunakan dosisnya itu per gendongan semprotan cukup kita menggunakan satu biji aja. Itu kalau untuk tanaman padi ya, sahabat. Dan untuk tanaman lainnya cukup kita menggunakan 1 liter, setengah liter maksud saya, dan kita campur adukan dari bodrek ini. Dan ini ntar kita bisa masukkan ke dalam tangki semprotan kita dan bisa kita langsung spray. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ntar biar hasilnya maksimal sahabat, kita akan campurkan dengan bahan lainnya. Nah, ini udah teraduk rapi atau rata sahabat ya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu bahan lagi. Nah, di sini kita memakai extra joss. Kegunaannya dari extra joss ini adalah untuk merangsang pembungaan dan pembuahan sehingga tanaman kita itu cepat berbunga. Itu kegunaannya. Karena zat yang asing yang kita masukkan ke akar atau ke daun tanaman kita itu dia akan menjadi stres. Nah, setelah stres, entar dia akan mengeluarkan bunga, itu tujuannya. Oke, di sini kita masukkan aja dari extra joss. Untuk satu biji dari bodrek itu kita masukkan extra jossnya cukup dengan satu bungkus saja, sahabat ya. Nah, setelah ini, sahabat, baru kita campur aduk merata biar hasilnya maksimal. Nah, ntar itu gasnya akan keluar dari extra joss nih. Pastikan buat sahabat semuanya itu jangan sampai masih gasnya itu langsung kita aplikasikan, itu sangat berbahaya buat tanaman kita. Nah, biar hasilnya maksimal, ntar ada campuran bahan lainnya yang perlu sahabat ketahui biar hasilnya itu marketop sahabat. Nah, kita campur adukan aja dari extra joss bersama bodrek tersebut. Nah, kalau sudah benar-benar campur rata seperti ini, tapi ini belum ya, masih belum tercampur rata ya, sahabat. Nah, ini udah tercampur rata dan di sini kita tambahkan satu pupuk dari pupuk pabrik atau pupuk kimia. Nah, sahabat, di sini yang perlu kita tambahkan adalah pupuk NPK. NPK ini tinggi akan unsur hara, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, untuk pupuk NPK di sini saya menggunakan pupuk NPK 888 sahabat ya. Nitrogennya 8 dan fosfatnya 8 dan kalium juga 8. Nah, kita ambil saja dari pupuk NPK ini, kita cukup menggunakan kurang lebih 3 sendok aja ya sahabat buat gendongan semprotan, itu enggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, ini yang kedua kita masukin. Nah, ini udah berubah warna sahabat ya, udah warnanya kehijauan seperti ini dari pupuk NPK tersebut. Karena tujuannya dari pupuk NPK ini karena tanaman kita itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya unsur hara nitrogen
walaupun dia hanya sedikit. Itu tujuannya sahabat ya. Itu makanya kita menggunakan NPK. Dan pupuk fosfat itu adalah tujuannya biar merangsang pembungaan dan pembuahan, dan hasilnya maksimal ketika kita campurkan ke dalam kita campurkan dengan bahan lainnya. Di sini kita masukin aja sahabat ya, dari pupuk yang kita sudah buat itu ke dalam botol. Nah seperti ini, masukin aja ya. Nah ntar setelah kita masukin ke dalam botol sahabat, kita perlu melakukan pendiaman atau fermentasi, istilahnya fermentasi kurang lebih selama 1 sampai 3 hari sahabat, udah cukup. Karena ini bukan pupuk organik ya, ini namanya pupuk semi organik yang dicampur organik dicampur dengan bahan kimia begitu sahabat. Dan kita lakukan sistem kocor. Untuk ukurannya itu cukup 1 botol ini kita masukkan ke dalam 20 liter air, itu untuk sistem kocor. Nah untuk sistem spray kita bisa lakukan dengan 15 ml per liter air atau setengah botol per gendongan semprotan. Nah sahabat bisa melakukan atau kita campur dengan pupuk organik cair yang kita campur, yang kita rendam bersama air kelapa dan juga bersama serabut kelapa dan air cucian beras. Itu sangat bagus dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat ya. Dan entar pupuk organik cair ini cara pembuatannya itu sangat mudah sekali. Video sebelumnya saya sudah bahas, tapi buat sahabat yang nggak tahu gimana cara pembuatannya, entar kita akan kasih di ujung video. Nah untuk 2 bahan ini kita campurkan saja sahabat ya, dan hasilnya itu akan bagus dan maksimal sekali untuk pembungaan dan pembuahan. Untuk tanaman padi, tanaman lainnya seperti alpukat yang susah berbunga, yang bertahun-tahun, dan untuk tanaman durian sahabat bisa lakukan spray atau sistem kocor sahabat ya. Nah sahabat silahkan dipraktikin di tempat sahabat masing-masing. Nah untuk tanaman padi itu kita bisa lakukan. Semoga bermanfaat sahabat ya. Oke sahabat, itu dia cara pembuatannya dan tutorialnya. Silahkan aplikasikan pada tanaman sahabat untuk dari fase vegetatif setelah 15 hari setelah pindah tanam. Dan untuk fase generatif yaitu fase putih, silahkan spray ketika masuk fase primordia sahabat ya. Nah disitulah tanaman padi kita itu sangat membutuhkan cukup nutrisi untuk perkembangan di fase generatif tersebut, yaitu memakai bahan ini. Oke sahabat, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.